Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Saya Adi Hidayat. Saya dilahirkan di Pandeglang 11 September tahun 1984 dari seorang ayah. Beliau bernama Bapak Warso Supena. Beraktivitas keseharian sebagai wira swastawan, juga mengajar di musola di dekat rumah bernama Baitul Ikhlas. Dari kecil saya selalu dibawa oleh beliau dalam pengajian-pengajian beliau, dan beliau meninggal dunia ketika saya masuk pesantren dalam usia kurang lebih 13 tahun. Saya dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat tangguh. Beliau bernama Ibu Hajar Rafia Akhyar, yang berjuang sangat luar biasa dengan tenaga, keringat, darah, air mata, dengan pendidikan yang sangat luar biasa, perhatian yang sangat tinggi, sehingga bisa melahirkan putra dan putri yang sejauh saya ketahui cukup tangguh untuk menjalani tantangan-tantangan kehidupan sampai dengan masa kini. Saya sekolah dari mulai TK di TK Bayangkara di Cekek, Karaton, dan alhamdulillah mendapatkan pendidikan dini yang cukup baik, diajar oleh guru-guru yang sangat perhatian, ada Ibu Elin dan guru-guru yang lain, dan mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik. Pada saat itu saya masih ingat mengenakan baju polisi ya, warna coklat pada saat itu. Kemudian masuk ke SD di SD Karaton 3 Pandeglang. Biasanya ibu saya punya visi kami dari kelas 1 sampai 3 di SD Karaton 3 karena ibu mengajar di sana. Kemudian dari kelas 4, 5, dan 6 kami dipindahkan ke SD 3 Pandeglang supaya mendapatkan pengalaman dan wawasan lebih luas, ya khususnya barangkali ketidakadaan ibunda mengajar di tempat itu akan membuat kami lebih terbiasa dan beradaptasi dengan lingkungan tanpa pengawasan orang tua secara langsung. Selanjutnya kami menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Doarkom Muhammadiyah Garut, setingkat dari Tsanawiyah sampai dengan Aliyah. Dan ini satu hal yang sangat menarik karena saya lahir di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian sekolah berlanjut ke Muhammadiyah, dan nanti yang paling menarik setelah atau saat masa-masa sedang belajar itu dan libur, saya berdakwah di lingkungan Dewan Dakwah. Karena memang lingkungan keluarga kami berasal dari lingkungan yang sangat menarik. Sebagian besar beraktivitas di Ormas Islam. Ada yang di Nahdlatul Ulama, ada yang di Muhammadiyah, ada juga yang di Dewan Dakwah, bahkan nanti ada relasi juga ke Persis atau Persatuan Islam, yang kemudian pada akhirnya berkumpul di Majelis Ulama Indonesia. Saya selesai di tahun 2003 di Pondok Pesantren Doarkom, juga mendapatkan prestasi sebagai santri terbaik pada saat itu. Alhamdulillah bisa dipertahankan dari TK, kemudian SD, sampai juga dengan lulus pesantren setingkat SMA. Lalu saya mencoba untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, mengajukan kemudian permohonan untuk melanjutkan studi di Madinah Al-Munawwarah, namun terjadi sebelumnya bom Bali sehingga kuota semuanya ditutup, dan alhamdulillah saya diterima di Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, FDI dikenal, ya salah satu fakultas khusus yang bekerja sama dengan Kairo, Al-Azhar Mesir, bertempat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2 tahun saya belajar, kemudian berlanjut ke Tripoli, Libya, mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab. Ini saya ambil bukan karena sekedar ingin belajar bahasa, tapi memang rasa cinta saya terhadap Al-Quran yang sangat tinggi. Saya ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, dapat mencintai Al-Quran lebih dalam, mengamalkannya, dan berbagi dengan lingkungan sekitaran, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini yang menjadikan saya ingin mendalami bahasa Arab lebih jauh untuk bisa memahami dan mengajarkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian di Tripoli, alhamdulillah saya belajar cukup serius dan juga mengikuti beberapa talaqi terhadap masyayikh
guru-guru atau tokoh-tokoh ulama dunia. Saya belajar tafsir di Al-Azhar ya bersama Syekh Muhammad Pontawi kala itu beliau masih hidup. Saya juga mencoba untuk belajar fikih dari Syekh Wahba Az-Zuhairi dan mengambil talaqi Al-Quran dari Syekh Dukali, Syekh Ali Al-Libi, Syekh Ali At-Tanzani dari riwayat-riwayat yang berbeda. Alhamdulillah saya selesai, kemudian S1 di Tripoli dan berlanjut kepada S2 mengambil jurusan yang sama, linear, dan mengembangkan itu dalam konteks dakwah. Dan saat terjadi revolusi di Libya, kemudian saya kembali ke Indonesia dan melengkapi magister pada jurusan pendidikan dan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Alhamdulillah aktivitas dakwah kemudian berlanjut. Sepulang dari Tripoli, kita berusaha mewujudkan visi-visi masa depan. Bagaimana dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, pertama bisa meluaskan wawasan keislaman, mengenalkan Islam yang lebih luas, mengenalkan keindahan Islam, mengenalkan komprehensivitas ajaran Islam dalam kehidupan baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan yang lebih penting daripada itu, saya ingin bagaimana kemudian apa yang saya dapatkan bisa berkontribusi positif bagi tempat yang saya pijak, negeri yang saya cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat mencintai negara saya sangat mencintai bangsa saya. Karena itu kemudian saya berusaha membuat sebuah visi ke depan, bagaimana kalau ulama dulu kemudian menginisiasi nilai keislaman untuk membidani kelahiran negara Republik Indonesia, maka ulama kini saya berpikir visi lebih jauh, bagaimana mengambil spirit di masa lalu untuk menghadirkan kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka diantaranya saya membuat Quantum Akhyar Institute, yang dengan itu saya mengenalkan beberapa hal kepada masyarakat. Pertama, memberikan wawasan keislaman yang luas sehingga masyarakat bisa mengetahui komprehensivitas ajaran Islam dan meminimalisir ya konflik-konflik yang sering terjadi di masyarakat akibat perbedaan pandangan-pandangan fikih ataupun yang lain. Kita turunkan semua referensinya, kita berikan pemahaman dan kita tampilkan cara baru barangkali dalam penyampaian tausiah atau pengajaran, tidak hanya sebatas pada monolog. Kita berikan referensi dengan dasar tulisan, membiasakan untuk memahami, sehingga dengan itu barangkali selain meningkat wawasan juga terlahir kekhusyuan dalam peningkatan ibadah. Kemudian dari situ kita coba semarakan dan aktualisasikan dan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kita membawa spirit yang kita kenal dengan Al-Quran Sunnah Solution, ya, menghadirkan solusi dari nilai Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita kemudian membuat sebuah sistem ya untuk mengenalkan Al-Quran, kemudian juga mendalami isi kandungan Al-Quran lewat kelas-kelas Al-Quran. Di kelas itu kemudian dibahas Al-Quran sesuai passion kehidupan. Ada kelas dunia usaha, kelas dokter, kelas pelajar,